Hai semuanya, perkenalkan aku Natasha Setiaji dari Universitas Bina Sarana Informatika Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, aku akan coba untuk mewawancarai salah satu narasumber yaitu Kak Bunga Cahaya. Aku udah coba sedikit cari tahu tentang beliau ya. Jadi beliau ini adalah salah satu wanita karir yang cukup berpengalaman dalam dunia supplier dan kontraktor loh. Jadi pada hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol santai tentang perjalanan karir Bunga dari mulai pertama kali buka bisnis ini, pengalaman dan tantangan yang dihadapin dalam membangun bisnis tersebut. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang dunia bisnis kontraktor atau mungkin butuh inspirasi nih dalam karir, langsung aja kita wawancarai Kak Bunga. Let's go! Hai Kak Bunga, terima kasih ya Kak udah bersedia untuk aku wawancarai pada hari ini. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik-baik aja. Kita langsung aja kita mulai sesi berbincang pada hari ini. Kak Bunga, bisa diceritain gak nih awal mula perjalanan karir Kakak di bidang supply kontraktor ini? Awalnya bergerak di bidang supply kontraktor itu sekitar tahun 2018. Berbekal pengalaman selama 3 tahun di perusahaan sebelumnya, kakak memberanikan diri untuk mencoba mengambil peluang kesempatan untuk berdikari sendiri. Berbekal pengalaman itu, saya rasa udah bisa membuka perusahaan. Kategorinya masih perusahaan kecil lah menurut saya. Jadi apa nih yang bikin Kakak tertarik untuk memilih bisnis supply kontraktor ini? Kan banyak nih bisnis lain-lain gitu kan. Karena kompetitornya tidak terlalu banyak. Sedangkan basic kakak itu kan di marketing. Sebelumnya kakak bekerja sebagai marketing. Jadi kenapa tidak dipakai jiwa marketing kakak di perusahaan sendiri? Itu. Dan peluang itu ada. Ya itu yang tadi saya katakan sebelumnya, kan ada beberapa ilmu pengalaman di perusahaan sebelumnya 2-3 tahun, hampir 3 tahun. Jadi ya kenapa tidak dicoba? Gitu. Selanjutnya biasanya produk atau layanan apa aja nih yang Kakak supply untuk kontraktor-kontraktor yang di perusahaan Kakak itu? Untuk produknya sendiri, karena kita di supply kontraktor berarti kan bergerak di bidang pengadaan barang untuk suatu pembangunan di perusahaan migas, Pertamina, seperti itu. Jadi yang kita supply itu pipa, valve, fitting-fitting untuk kebutuhan industrial. Oke. Ada cerita menarik gak nih? Atau mungkin tantangan terbesar pada saat pertama kali masuk ke industri ini Kak? Ya kalau untuk tantangannya pada saat pertama kali itu tidak semua customer yang kakak pegang itu bisa kakak follow up lagi, karena di perusahaan yang baru ini kakak harus mencari peluangnya itu ya memfollow up customer lama, dan itu tantangan terberat menurut kakak sendiri, karena susah untuk menggait customer lama untuk kita ambil kembali seperti itu. Mau tidak mau ya kita harus mencoba mencari di customer baru seperti itu. Oke, baik. Lalu gimana sih cara Kakak supaya bisa menjaga hubungan baik dengan para kontraktor atau mungkin klien Kakak? Untuk menjaga hubungan baik ya kita harus tetap bersilaturahmi, memfollow up, menanyakan kabar seperti itu. Apabila mereka menanyakan suatu produk dan kita memberikan harga, sebisa mungkin kita berikan harga yang terbaik, itu aja sih. Oke. Biasanya produk atau jasa apa nih yang paling banyak diminatin atau dipesan oleh para kontraktor? Pengadaan pipa sih. Pipa ya paling. Karena di sebuah perusahaan industrial yang dibutuhkan utama itu pipa. Produk pipa itu yang lebih banyak laku. Oke, baik. Kalau boleh tahu sedikit bocoran nih Kak, kira-kira berapa sih omset dalam 3 tahun belakangan ini? Apakah naik atau mungkin nggak stabil sih Kak? Saat ini masih stabil. Kalau untuk omset itu rahasia perusahaan, jadi kita nggak bisa memberikan secara signifikan. Tapi saat ini omset yang kita dapatkan saat ini masih stabil. Oke, baik.
Mungkin ada tips nih atau saran yang mau Kak Bunga sampaikan untuk teman-teman yang baru mulai dalam industri kontraktor atau sebagai supplier gitu kan? Untuk para pemula yang ingin mencoba berbisnis di dunia kontraktor, jangan menyerah. Karena kalau usaha tidak membohongi hasil, usaha aja terus. Usaha terus, push customer. Kerja keras nggak akan membohongi hasil, udah pasti akan ada hasilnya. Ada yang bisa tercapai di 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ya intinya jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Iya. Oke. Coba dong Kak Bunga kasih pesan singkat nih untuk generasi muda saat ini agar bisa tetap survive pada industri bisnis yang kian banyak persaingan nih sekarang. Pesan-pesan nih untuk generasi sekarang, pesan saya untuk yang ingin mencoba di dunia bisnis, mulailah dari hal yang terkecil. Dari hal yang kecil itu kita ambil mana tantangannya, mana pasang surutnya pada saat usaha. Dari hal yang terkecil kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Melangkahlah setahap demi setahap, sampai nanti pada pelan-pelan. Pokoknya mulai dari hal yang terkecil kita ambil pengalamannya sampai kita tercapai ya. Oke, baik. Oke, aku rasa cukup ya untuk sesi ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Terima kasih banyak nih Kak Bunga atas waktu dan cerita-cerita inspiratifnya. Oke. Dari awal mulai tantangan kakak hingga tips untuk yang baru ingin terjun di bidang ini, semua sangat berharga dan membuka wawasan ya. Oke. Semoga perjalanan karir kakak terus sukses dan menginspirasi banyak orang lagi. Teman-teman yang telah mendengarkan, semoga obrolan ini bisa memberi motivasi dan pandangan baru tentang dunia industri kontraktor. Sampai jumpa dan terima kasih sudah mendengarkan wawancara kita pada hari ini. Bye-bye. Bye.